Pernah nggak kepikiran ketika diberikan dua buah produk reksadana, di mana keduanya sepertinya sama-sama bagus, namun kita hanya boleh memilih salah satu. Jadi suatu dilema ya, seperti yang dirasakan sama Bang Rikion saat ini, yaitu, mending mana Afris IDX 30 VS ronde pertama. Nggak seperti itu ya. VS BNI IDX 30 Hyung. Nah, jadi dilema kan dia mau pilih antara Afris atau BNI. Jangan-jangan Bang Rikion ini juga nonton channel YouTube-nya Dodi Bicara Investasi. Pak Dodi, saya mohon izin ya, ini dua reksadana saham ini ada di portofolio Pak Dodi kan ya. Jadi di sini kita akan sama-sama sharing Afris IDX 30 vs BNI IDX 30. Ya teman-teman, tapi perlu dicatat dan perlu diketahui di video ini semua hanya sifatnya sharing ya teman-teman ya. Saya nggak pernah maksa ya teman-teman ya, nyuruh beli ya, beli ini investasi reksadana, nggak pernah ada paksaan atau unsur seperti itu ya teman-teman ya. Tetap lakukan investasi, analisa sebelum melakukan investasi. Kebalik deh ya. Dan di video ini bagi yang baru ngeklik dan ketemu saya, kita ngebahas investasi reksadana terutama di aplikasi Bibit. Udah ada di Play Store dan App Store, cukup pakai HP dan kuota sudah bisa download. Tapi saya ingatkan, jangan lupa masukin kode referral yang dari tadi sudah ada di atas ini, karena bakal dapat cashback 25.000. Yaps, jadi pemanasannya sudah ya. Kita langsung lanjut saja. Sepertinya agak sepi kalau misalnya saya nggak ditemani langsung sama aplikasinya. Dan mari kita hadirkan dia di samping sini. Oke, sudah keluar, sudah ya. Oke, ini adalah posisi portofolio saya saat ini ya teman-teman ya. Sudah 37 juta sekian, terima kasih. Dan ini adalah produk-produk saya. Sekarang kita akan fokus sama pertanyaan dari Bang Riki. BNI AM IDX 30 versus Afris IDX 30. Nah, kebetulan saya punya yang namanya BNI AM IDX 30 nih teman-teman di reksadana saham saya yang posisinya sedang plus 13,7%. Wah Yung, berarti bagusan itu Yung. Belum tentu, tapi ingat, kita akan mempelajarinya bersama. Yuk kita bahas bersama seperti BNI AM IDX 30 ini. Di sini ada fitur yang sangat enak menurut saya, yaitu adalah bandingkan reksadana. Ya, seperti lagunya banding ya, ada kan? Nah, tapi enggak, di sini kita hanya ketik ini saja, kemudian kita cari yang tadi namanya di reksadana saham, yaitu adalah Afris ya, Afris IDX 30. Di mana kau Afris? Oh, ini bukan, ini Afris ada saham Blue Sapphire. Lanjut lagi, ini dia Afris IDX 30 ya. Sebelum masuk lebih dalam saya beritahukan ini kedua reksadana sebenarnya hampir sama persis ataupun kembar. Loh kok bisa? Nah, ini yang pertama, sama-sama reksadana saham. Nah, itu yang pertama kan. Udah sama-sama reksadana saham, keduanya sama-sama reksadana saham indeks. Apa itu? Reksadana saham indeks itu adalah reksadana yang boleh milih portofolionya atau topiknya itu dari indeks tertentu. Seperti contoh ini adalah IDX 30. Jadi kalau diibaratkan itu sama-sama penjual nasi goreng. Bedanya yang satu mungkin di sebelah sono, yang satu lagi di sebelah sini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Jika dilihat dari grafiknya seperti ini, walaupun samar-samar, teman-teman harus yakin ini ada dua garis yang sedang jalan, tapi karena memang performanya kurang lebih, jadi ya bisa disimpulkan performa mereka beda-beda tipis. Kita cari dari yang paling 1 bulannya dulu. Tuh, nempel kan? Mereka tuh ibarat pinang dibelah dua, nempel seperti itu ya teman-teman ya. Di 3 bulannya juga bisa terlihat sedikit. Memang kadang terlihat sedikit ya. Ini saya pakai kacamata, tapi saya masih bisa melihat. Ini bukan mata saya yang buram ya. Kalau buram tolong kasih tahu ya teman-teman ya. Itu Afris IDX 30 berada sedikit di atas BNI AM IDX 30. Benar nggak? Secara performanya. Kita lanjut lagi di year to date-nya. Tuh, benar kan? Terkadang kita melihat
ada loh yang si Afris naik-naik dikit ketimbang BNI AM Index 30. Dan kita lanjut lagi ke 1 tahunnya, 3 tahunnya, 5 tahunnya data belum tersedia. Jadi sampai 3 tahun saja ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ini ya, jadi belum ada. Jadi di 3 tahunnya, sorry balik lagi kepencet. 3 tahunnya tuh lihat. Walaupun agak nempel, namun si Afris IDX 30 memberikan performa ya lebih baik ketimbang BNI AM IDX 30 ya secara grafik kinerja NAV-nya. Kemudian mari kita lanjut lagi, kita scroll agak ke bawah, selonjoran sedikit ke bawah, kita melihat di sini kita bisa melihat dari total return 3 tahunnya, CAGR 3 tahunnya, drawdown-nya itu kurang lebih tipis-tipis. Di sini akan saya kasih lihat teman-teman ya mengenai expand ratio-nya kan sama ya. Total AUM-nya, seperti itu merupakan total penempatan dananya ya teman-teman ya. Di BNI AM Index 30 1,67 T. Sedangkan di Afris 30 itu 200 miliar, 200-an miliar. Lalu di sini apa Hyung? Nah ini kalau biasanya katanya kalau total AUM-nya tinggi itu masyarakat lebih percaya akan produknya dan sebagainya. Tapi sih bebas-bebas saja. Itu yang membedakannya, satu poinnya di situ ya. Jadi si total AUM pengelolaan dananya kedua manajer investasi menurut saya ada perbedaan yang cukup jauh signifikan. Apakah 200M itu sedikit Hyung? Bahaya. Ketimbang 1T, 200M itu sudah juga banyak teman-teman. Bayangin 200M, kalau beli pentol itu isinya satu rumah penuh nggak semua? Penuh kan? Kita lanjut lagi. Jadi kita kemudian, nah ini sudah dibahas ya sama-sama jenis produk reksadana saham. Di sini juga ada diberitahu kalau untuk BNI AM IDX 30 itu minimum pembeliannya 10.000 saja. Sedangkan kalau untuk Afris IDX 30 itu minimum pembeliannya 100.000. Di sini juga bisa dijadikan, misalnya nih kita oke lah, katakanlah saya cuma rutin per minggunya 30.000 Hyung. Jadi saya lebih cocok yang mana? Ya jelas BNI AM Index 30. Ataupun Hyung itu porsinya saya reksadana saham itu 50%. 30%-nya saya mau reksadana obligasi. Sedangkan porsi untuk investasi saya adalah 100.000. Tentu saja BNI AM Index 30. Ini yang dimaksud dengan minimum pembeliannya. Oke. Nah, kalau yang untuk investasi modalnya atau jatah investasinya lebih gede, it's no problem. Kita mulai di Afris IDX 30. Nah, di sini saya akan menambahkan satu hal lagi yang mungkin akan membuat teman-teman sedikit shock, yaitu adanya benchmark di sini. Benchmark itu apa, Hyung? Itu biasa ada garis-garis di perut itu, ya biasa orang habis melahirkan kan ada ya, ataupun yang gemuk jadi kurus ada ya. Mohon maaf, itu apa namanya ya? Stretch mark ya mungkin ya. Jadi benchmark itu kalau simpelnya itu adalah nilai acuannya. Nah, misalnya nih katakanlah kita semua pernah sekolah ya teman-temannya. KKM nilai matematika adalah 65. Untuk lulus bagaimana ya? Lewatin tuh KKM. Ini hanya contoh standarnya saja. Kalau lebih tinggi dari 65, it's very good. Kalau misalnya lebih di bawah 65 bagaimana ya? Mohon maaf, kurang baik seperti itu ya. Tapi masih sama-sama baik, benar kan? Lanjut. Di mana ya? Karena dia ngomonginnya IDX 30, maka benchmarknya juga IDX 30 di sini ya. Kita pakai yang 1 tahun saja karena 3 tahun datanya mungkin masih belum terlihat agak jauh gitu ya. Dari 1 tahun kita lihat keduanya sama-sama performanya hampir selalu di benchmarknya IDX 30. Bagus ya. Dari 1 bulannya kita lihat juga tuh, lihat kan dua-duanya ya ini ya. Ungu yang pinknya nggak kelihatan ya. 3 bulannya kita lihat, nah ini lebih jelas ya. Ungu ya, lihat garis ungunya itu adalah benchmarknya IDX 30-nya. Sedangkan untuk garis hijau dan biru itu merupakan kedua reksadana di mana performanya kebanyakan di atas dari IDX 30 ini. Bagus bukan? Lanjut lagi ke yang 1 tahun sudah kita lihat, dan ke 3 tahun kita lihat bersama tuh. Sepanjang perjalanan, kedua reksadana ini selalu mencatatkan di atas performa IDX 30. Nah, jadi pada bingung nih, kok bisa mereka jalan berbarengan sama-sama kayak gitu? Nih saya bongkar sedikit ya, coba kita klik di sini.
Kita balik lagi di contohnya BNI IMDX 30. Oh iya, saya juga mau kasih tahu ya. Nih, teman-teman lihat top holdingsnya. Nanti yang saya kasih tahu saya agak belakangan ya. Hafalkan. Adaro, IC, BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, Goto, MDK, Telkom, UNTR. Selesai. Sudah, saya beri waktu 5 detik. Kita ke Afris IDX 30. Afris IDX 30, where are you? Ya, kita di saham, kita di Afris. Afris, ya. Sebentar, di bawah lagi. Nah, di sini. Tadi masih hafal top holdingsnya. Saya yakin masih. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan inilah top holdingsnya si Afris. Adaro, ASI, BBCA, BBNI, BMRI, Goto, MDK, Telkom, UNTR. Kok rasanya deja vu? Yaps, benar sekali. Kedua top holdings dua reksadana ini sama persis. Meskipun kita nggak tahu porsi masing-masing dari kedua reksadana ini bagaimana. Mungkin ada yang contohnya Adaro lebih banyak, IC-nya lebih banyak. No, yang di sana mungkin perbankannya lebih banyak seperti BMRI, BBCA dan lainnya. Seperti itu ya. Jadi di sini udah mendapatkan sedikit sama atau pilihannya pantesan gerakan mereka sama, tapi nggak melulu sama kok ya teman-teman. Ini mungkin kebetulan dia sama. Dan ada hal yang saya mau kasih tahu tadi teman-teman, saya kan udah janji mau kasih tahu ya. Di BNI AM Index 30 ini reksadana sahamnya rutin membagikan dividen. Teman-teman boleh cek di sini tuh. Setiap setahun sekali. Ya, ini selengkapnya. Teman-teman bisa lihat tuh. 2022 dia bagi sekali, 2021 bagi sekali, 2019 bagi sekali, 2020 nggak ada ya. Oke, jadi cuti 1 tahun. Nah, jadi kalau untuk BNI IMDX 30 dia ada bagikan dividen, sedangkan kalau untuk Afris ya di sini dia nggak membagikan dividen ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi setelah sedikit kita nge-VS-in berdua itu tadi, kita harus menarik yang namanya kesimpulan daripada Bang Riki ya tadi namanya. Jadi bingung, saya mau pilih yang mana. Nah, jadi untuk saran saya, setiap reksadana pasti memiliki keunggulan ataupun kekurangannya masing-masing. Kita nggak bisa berharap semua investasi kita sukses besar, mendapatkan performa yang paling tinggi, cuan yang paling tinggi. Ibaratkan kata nasi goreng di awal video tadi, mungkin nasi goreng yang di sono ya, ketika ramai-ramainya dia jadi masaknya jadi kurang enak. Katakanlah dia adalah Bang Ajis ya. Bang Ajis nasi gorengnya gila. Waktu ramai-ramainya kok jadi kurang enak ya. Lari deh ke namanya Bang Gigit. Namanya Bang Gigit. Ke Bang Gigit pas lagi sepi. Dia konsentrasi nih. Garamnya ditimbang. Tes. Pas banget, pedesnya, asinnya semua pas banget. Kebetulan lagi sepi, jadi konsentrasi dia gorengnya. Sedangkan yang tadi Bang Ajis itu, woi, di mana woi, gila, itu meja itu pesan nasi goreng berapa piring, saking kelabakannya. Nah, begitu pula dengan reksadana. Apa hubungannya? Nggak setiap kali ketika kita lihat bahwa reksadana ini makin baik, nggak setiap kali juga yang ini buruk. Jadi itulah tugas kita selalu memantau investasi yang telah kita lakukan. Ya memang kita investasi, nggak tidur-tidur aja, tapi kita lihat performanya juga beberapa hari, beberapa bulan. Ya sempatkanlah waktu ya, ketimbang nungguin itu 2 centang jadi biru, bener kan? Oke teman-teman, jadi saya rasa kita dapat membantu Bang Riki untuk menemukan pilihannya. Dan jika teman-teman sudah nonton sampai di sini, saya harap teman-teman dengan senang hati menekan tombol like-nya, dan saya harap video ini bermanfaat dan bagikan ke teman-teman yang mungkin juga bingung punya 2 pilihan ataupun 3 pilihan dengan cara nge-share video ini. Dan teman-teman yang mungkin penasaran ingin memecahkan misteri, teman-teman boleh nonton video ini karena ini merupakan video perjalanan investasi reksadana saya selama 2 tahun. Dan bila teman-teman juga kepengen bertemu saya lagi, mungkin bisa di subscribe di sini ya.